Dengan yang kerja di TV-nya secara umumnya gitu ya, di kami itu tidak mengenal waktu. Ya, jadi yang harus diperhatikan. Tapi memang kita ada jam kerja, adik-adik. Jadi kalau misalkan di kita itu, kalau di tim Mas Rahman kayak misalnya presenter ini, mereka pakai shift, ya. Di master control juga pakai shift, di editing juga pakai shift. Yang tidak pakai shift itu hanya di traffic kayak gitu loh. Yang office ya, itu dari jam 9 sampai setengah 6. Kalau Sabtu 9 sampai jam 12. Tapi kalau kayak mereka tetap harus kerja 8 jam. Misalnya tadi ada bilang Mawan dari Martapura. Memang agak kejam sih sedikit gitu, karena Mas Ahmad juga pernah merasakan bagaimana bolak-balik dulu Banjarbaru, Banjarmasin. Itu setelah sholat subuh harus pergi pulang jam 8 sampai rumah, subuhnya masih pergi lagi. Dan itu Mas Ahmad jalan sekitar 4 sampai 5 tahun. Mengeluh nggak boleh, karena kita sudah di kerjaan ini gitu loh. Kalau mengeluh sudah 5 tahun itu agak keterlaluan sebenarnya gitu. Kalau mau mengeluh itu seminggu gitu ya, seminggu di awal gitu. Tapi enggak, itulah bagian dari perjalanannya. Nggak apa-apa, dinikmati saja seperti itu. Sebelum Mas Ahmad jawab pertanyaan keduanya soal alurnya, Mas Ahmad kenalin dulu. Di situ tuh ada editing Mas Ahmad itu Rafli, tuh baru datang. Mas Ahmad nggak perlu bilang tanya cowoknya, yang ceweknya ganteng nggak kira-kira? Ini Rafli. Rafli ini kalau itu berapa lama nih? Hampir setahun kerja di sini. Hampir setahun. Rafli ini lulusan SMK 2 Banjarmasin, jurusan animasi. Berawal dari anak magang. Nah itu animasi. Gak usah minum juga, Pri. Gitu. Jadi Rafli ini ada salah satunya. Nanti boleh kalau mau nanya soal desain ya, apa atau apa. Nah kalau berbicara soal siapa tadi namanya siapa tadi? Febri. Soal alur ya, pemberitaan gitu ya, sampai akhirnya ditayangkan. Sekarang kita perhatikan ini dulu. Di TV itu mau news, mau produksi itu ada harus beberapa komponen. Presenternya atau kita sebut reporternya, ada kameramennya, ya kan, dan ada pihak editingnya. 3 hal itu dulu. Ya, pertama kenapa Mas Ahmad sebut reporternya? Kalau memang dia terjun ke lapangan itu PTC kita sebut presenter on cam-nya, yang laporan langsung, baru liputannya, gitu. Nah itu tuh sebelum mereka turun keesokan harinya, itu harus ada proyeksi. Kalau di kami seperti itu. Jadi besok ini kita mau kemana? Besok kita ada liputan apa? Tapi itu yang terschedule. Yang tidak terschedule, kebakaran kamu ada schedule-nya nggak? Gitu, ya kan? Kayak info kecelakaan, nggak mungkin juga kan? Nah, yang sifatnya kebakaran, kalau misalkan ada kecelakaan yang benar-benar beritanya besar gitu sampai ini, nah itu teman-teman yang terproyeksi tadi itu mau nggak mau harus berubah. Mereka harus segera merapat itu. Kenapa demikian? Kalau tidak, apa ya bahasanya tuh kehilangan momentumnya, gitu loh. Makanya kenapa ada pernah kita liputan, misalnya kebakaran itu terjadi tengah malam, mereka lagi tidur. Tapi kamera itu kalau untuk wartawan ya, news gitu, kamera tuh selalu standby di dekat dia. Udah kayak jadi istrinya misalnya gitu. Jadi setiap ditelepon oleh koordinator kebakaran, ada liputan kebakaran di jalan ini, segera merapat, langsung loncat. Tapi tetap pakai baju. Kayak gitu. Jadi dia langsung gitu. Kenapa? Kalau misalkan kita liputan kebakaran, ya kita kehilangan momentumnya. Misalkan yang tersisa hanya abunya saja, arangnya saja, itu nilai beritanya memang bukannya bukannya nggak bagus, cuman kehilangan itunya gitu loh. Makanya kenapa? Kami kadang selalu minta ada nggak video dari warga sekitar, korpesi sebutannya gitu ya kan, ini dari siapa, kok dari siapa, gitu. Jadi itu ya, pertama itu proyeksinya dulu tuh, ya.
Setelah hari besoknya sudah siap dengan proyeksi, wartawan ini kalau misalkan dia cuma sendiri tidak ada presenter, jadi bisa langsung berangkat gitu. Tapi kalau sama presenternya berangkat, liputan, berapa lama itu tergantung mereka di lapangan seperti apa. Setelah selesai, mereka kembali ke kantor. Tugasnya adalah yang kameramen itu harus capture gambar. Paham nggak capture gambar? Copy gambar ke komputer. Kalau sekarang kita kan cuma pakai memori tuh. Handycam-nya yang seperti ini pakai memori kan? Ya kan? Jadi capture gambar itu namanya, prosesinya. Kita capture gambar dulu. Kameramen capture gambar, yang presenternya bikin naskah. Reporternya bikin naskah. Itu kalau berdua mereka turun. Tapi kalau cuma kameramennya saja yang turun, dia setelah capture gambar, dia harus langsung bikin naskah. Kalau tidak langsung, misalkan dia kemana dulu gitu, ntar lupa tuh. Misalkan dia banyak liputan sehari itu di kamera itu ada banyak tuh liputan, dia bisa lupa, memungkinkan itu. Tapi mereka sudah sigap. Nanti namanya siapa, soalnya selain di kamera biasanya mereka rekam lagi di handphonenya. Sudah prosesi itu adalah jadi bagian sekarang ketugas dari editingnya. Untuk mengolah beritanya sesuai dengan naskah yang sudah disusun. Gitu. Ya. Durasi berita itu liputan, misalkan liputan nih. Liputannya 2-3 jam, jadinya cuma paling maksimal 2,5 menit. Gambarnya kamu ngambil berapa aja, ya pakai cuma segitu. Makanya setiap kita mau liputan ke lapangan itu, kameramen itu memang harus dibekali dengan ilmu ya. Mengambil gambar yang baik itu seperti apa supaya tidak mubazir memori itu. Longnya apa, mediumnya apa, close upnya apa, wawancaranya gimana, terus jelas gitu loh. Makanya tadi ada sebutan 5W1H-nya itu harus memenuhi. Ya, selesai itu editing, berita sudah selesai diedit dengan durasi 2,5. Kita mau nyampaikan beritanya di jam 10 ini, headline. Materi berita sudah jadi, sudah dikirim ke ruang master control. Naskah yang sudah oke, sudah fix itu di copy lead-nya untuk dibaca oleh presenter. Didubbing juga gitu loh untuk mengisi beritanya tadi. Ya, kita ada dubbernya. Jadi naskah yang sudah disusun itu didubber tuh, didubbing oleh teman-teman presenter. Atau memungkinkan juga oleh reporternya sendiri. Kadang seperti itu. Ya. Ada juga di TV nasional tuh kadang ada yang VO, voice over. Jadi yang tayang itu tanpa ada dubbernya. Jadi pas saat berita naik, langsung suaranya di situ juga. Gitu. Ya, langsung persiapan siaran. Jadi berita tadi sudah disampaikan leadnya oleh presenter, berita naik, sudah selesai. Seperti itu alurnya setiap hari. Kalau untuk pemberitaan. Jadi ada beberapa komponen di dalamnya yang harus mengisi. Tapi kalau sudah ngomongin soal produksi kayak Mahalabiu, program-program lainnya, itu berbeda dengan news, gitu loh, ya. Karena memang itu nggak daily, live-nya juga cuma seminggu sekali kalau sekarang gitu. Seperti itu, bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Bisa. Kalau nggak bisa nanti biar dibilang lagi. Nah, yang lain, ini mumpung Mas Aman ada, ini orangnya belum jam sibuk. Jadi kalau di kita itu ada jam sibuknya deh. Apalagi khusus editing ya. Jam sibuknya itu mulai dari jam 2 ke atas. Itu nggak bakalan mungkin Mas Aman ganggu mereka ini. Soalnya mereka udah konsen dengan banyak berita yang masuk itu. Di kita itu karyawan itu hampir sekitar mungkin 50-60 sekarang. Sebagiannya itu wartawan semua. Kebayang dalam setiap hari itu biasa mereka menginput berita itu ada sekitar 30 dengan 3 orang editing, 3 orang editor. Mereka itu harus mengerjakan berita. Kalau buat Mas Rahman paling lama 30. Tapi mereka harus bisa selesai dalam 15 menit. Itu untuk berita yang pendek ya, 2,5. Tapi kalau berita yang udah 5 itu nggak boleh. Mereka kalau news itu kan diedit itu memang harus sesuai standarisasi gambarnya gitu loh. Ya kan ada long, medium, sesuaikan dengan naskahnya. Itu cepat mereka paham.
Tapi kalau sudah ngomongin soal produksi luaran, itu harus ada alurnya, gitu loh. Sesuai rundown yang dibuatnya. Informasi teraktual duta headline, kalau mau sebut pukulnya terserah, pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Langsung masuk berita. Pemerintah Kabupaten Kota Baru akan mengupayakan pembangunan kembali seperti itu. Yang di belakang tahu nggak? Ini tuh tulisannya bergerak. Iya. Kalau mau lihat ke sini. Sini deh coba. Jangan kalian begini. Oh hebat banget ya presenter itu. Bisa hafal. Sering ngapalin, ternyata enggak. Ini kalau mau lihat ini. Ada wani bener ke tangan kayak di hutan itu ke tangan tenggelam. Apa? Nggak kelihatan kalau di sini. Kelihatan. Ayo sini. Nggak apa-apa, kayak masuk ke layar. Coba sini. Cie masuk TV. Jadi ini nama alatnya adalah teleprompter. Ya, teleprompter. Jadi semua berita itu pasti menggunakan ini. Karena kalau kita ngapalin terus mungkin otak kita akan penuh. Jadi seperti ini. Apalagi ya. Terus juga mimik yang kita bawakan itu harus disesuaikan dengan berita yang ada ya. Jadi kalau misalnya tentang kebakaran, otomatis mimiknya sedih, prihatin atau datar nggak apa-apa, asal jangan sering. Nah di situ kan ada garisnya, ada garis miring 1 sama 2. Sudah tahu kan ada belajar bahasa Indonesia? Kalau garis miring 1 artinya? Jeda sebentar, tidak terlalu lama atau koma. Kalau di garis 2 itu artinya titik. Ya, jeda agak lumayan lama untuk narik nafas bisa gitu. Itu yang perlu dipahami juga. Makanya biasanya dibaca dulu beritanya, baru tahu bisa mengatur emosi seperti apa. Mau nyoba ya? Ada yang mau nyoba? Ayo. Ini tadi yang tadi nggak? Mau ulang lagi? Oh iya. Atau yang lain mau gantian itu kan tadi ceweknya atau yang lain coba. Cowok mana cowok? Ada yang mau? Ada yang mau jadi presenter? Silakan. Kok kelingat? Yunus mana Yunus? Sini. Dadah. Siapa lagi? Ayo. Di sini loh di tempat kita nggak kayak gini. Ada yang di sini dicoba. Kang Putri. Siapa yang mau nyoba? Dari bilang juga kan ini bilang. Oh iya, betul. Siapa yang Siapa yang mau nyoba? Ayo Rauda. Reza. Reza, sini Reza. Reza, oh ini udah tinggi ya. Pas skip ya. Skip. Kepalanya pelan. Oh pramuka. Boleh diatur. Silakan baca. Ini ada openingnya seperti ini. Selamat siang ya. Selamat siang. Bersama saya sebut nama kamu dalam informasi teraktual Duta Headline. Nama programnya adalah Duta Headline. Ya. Kamu jangan ketawa ini berita serius loh. Tegap dulu, tegap. Pemerintah Tangannya Kabupaten. kayak gini aja. Kayak gimana? Laki atau? Seperti ini nggak apa-apa. Mau sholat? Kayak mau sholat dia. Sekalinya tegang. Ini beritanya pemerintah Kabupaten Kota Baru. Nah, dari berita ini kita kan kemarin ada kejadian kebakaran ya di Kabupaten Kota Baru, tepatnya di Pulau Serumpu. Jadi berita itu tuh lagi hangat-hangatnya gitu. Namanya juga kebakaran ya. Jadi sekarang ini prosesnya sedang mengupayakan pembangunan kembali untuk pemukiman warga seperti itu. Jadi mungkin beritanya agak sedikit sedih juga nggak apa-apa, tapi jangan senyum, usahakan jangan senyum. Walaupun sebenarnya ini tidak bad news banget, ini sebenarnya good news sih sebenarnya ya. Bantuan soalnya ya. Jadi mengupayakan bantuan untuk kembali membangun rumah-rumah warga seperti itu. Oke. Flat aja mukanya flat. Flat aja. Setelah berita masuk, closing, setelah closing sudah selesai. Paham? Oke, baik. Tangannya. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk Reza. Reza. Sudah siap Reza? Persiapan. 2 detik lagi kita akan on air. Reza in frame. Ini ada ceritanya iklan terakhir di TV, iklan terakhir. Gue suka bikin buku
Persiapan. Reza in frame. 3, 2, 1, action. Selamat siang, pemirsa. Tadi tawain. Enak ketawa. Habis ini Reza tunjuk satu orang lagi. Tapi wajar deh diketawain, dia nggak mau marah-marah gitu. Jaja. Oh iya di atas Selamat siang nih kalau mantul ngegas. mantul. Pakai suara selamat siang kayak menyapa orang. Dia punya apa? 3, 2, 1. Selamat siang, pemirsa. Saya Reza Ikhtiar Kurniawan dari informasi Intelektual Duta Hemland. Info, pemerintah Kabupaten Kota Baru akan mengupayakan pembangunan kembali pemukiman warga korban kebakaran di Desa Sungai Bali, Kecamatan Pulau Sebuku. Pembangunan itu melalui program yang ada di pemerintahan pusat. Demikian Duta Hemland, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa 1 jam datang. Terima kasih. Nonton Virgi kan? Berarti 1 jam lagi nanti kamu tampil lagi ya? Insya Allah. Soalnya tadi dia bilang 1 jam. Benar, Tang. Sampai jumpa 1 jam. Siapa lagi yang mau silakan? Dede dulu. Januari. Di sini kamu rasakan gimana caranya mau 2, 1. Selamat malam. Siap. Balik deh, tidak ada deh. Oke, enggak apa-apa. Ulang. 3, 2, 1, action. Selamat siang pemirsa, bersama saya Pemirsa. Bapak pemirsa. Jangan pemirsa ya. Enggak apa-apa. Selamat siang. Pemirsa. Bapak pemirsa. Coba pemirsa. Nah. 3, 2, 1, action. selamat malam pemirsa. Ayo Dede, Paraska. 3, 2, 1, action. Selamat siang pemirsa, bersama saya Dede Risma Diwayuni dalam informasi intelektual Duta Hand. Apa? Langsung ke berita. Pemerintah Kabupaten Kapuas Kota Baru akan mengupayakan pembangunan kembali pemukiman warga korban kebakaran di Desa Sungai Bali, Kecamatan Pulau Sebuku, Pembuang, itu melalui program yang ada di pemerintahan pusat. Demikian Duta Headline, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa 1 jam mendatang. Akhirnya sudah mencoba. Saya dapat ini artikulasinya. Typos gak apa-apa, itu emosi. Siap? Oke, mau baca dulu beritanya? Mau baca dulu. Oh, ini keren nih persiapannya nih. Intronya menghadapi tim PSS Sleman terkait 29 Shopee Liga 1 2019. Itu koma ya. Yang mana sebenarnya 1 itu koma. Kalau terlalu cepat. Oke, kita kasih 2 jam buat kamu ya. Ya, 2 hari ya. 2 hari. Selamanya kah? Ganti beli. Yang open. Oh, yang open. Wah, makasih ya. Bambang Setiawan. ID. Bambang Pamungkas. Dalam informasi Bambang. Samson. Oke, sudah siap? Samson menapuk. Oke, langsung saja. Ini Bambang ya, siswa yang akan mencoba kembali. Tangannya boleh seperti ini. Mau sholat. Kayak gue tadi. Yes. Persiapan, Bambang akan ada di layar dalam hitungan ke-5, 4, 3, 2, 1. Sebelum Bambang, lihat dulu aku di situ ada di layar ya. Ada di layar kan ya? Kita masuk Kita langsung TV. Oke. Persiapan 3, 2, 1, action. Selamat siang pemirsa, bersama saya Bambang Setiawan dalam informasi teraktual Duta Headline. Menghadapi tim PSS Sleman pada pekan ke-29 Shopee Liga 1 2019 di Stadion Lehman Martapura,
Kamis malam nanti, tim Barito Putra dipastikan merombak komposisi pemain. Perubahan juga dilakukan seiring dua back sayap andalan Barito, Andri, Ivo, dan Roni Barobarai yang mendapat akumulasi kartu. Demikian Duta Headline, terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa 1 jam mendatang. Tepuk tangan dulu. Coba. Beritanya karena agak berita. Iya. Mungkin karena beritanya ini ada nama-nama, karena kan olahraga tuh nama ya biasanya ya. Seperti itu misalnya Irfan Bahdim, gitu-gitu nama-nama striker dan lain sebagainya. Oke, baik. Demikian tadi ya untuk kloter yang kedua, kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu di sini, mumpung ada di sini. Mau ditanyakan banyak. Mau ditanyakan? Cukup. Kalau cukup kita kembali lagi ke berikan. selamat ya. Selamat. Bawa nama sekolah juga, karena kompetisi yang namanya desain grafis itu banyak. Diikuti aja, nggak usah jauh-jauh. Kadang kayak desain logo UTAH kabupaten kota, kayak gitu. Nggak usah kamu nggak usah minder sama yang lain, yang penting pengalaman berbicara. Nanti pada akhirnya kamu ketemu dengan orang banyak. Kalau di dunia broadcast gini, kita ketemu dengan orang banyak. Contoh kayak Yusman, kayak Aisyah, dia banyak ketemu dengan orang lain di sekitarnya kan. Pada akhirnya koneksi ini kan terbuka semua tuh. Gitu. Apa yang kayak gini, yang kerja di balik layarnya. Dan satu hal, jangan pernah bilang soalnya pilihan aja ya. Silakan mau gimana. Karena ya kita sudah dewasa semua gitu ya kan, yang kalau bisa lihat maksudnya dalam tanda kutip tidak ada lagi jadi orang tua memberikan pilihan gitu kalian. Ini sebelum ini mohon maaf ya Mas Rahman, bukannya nggak mau bawa ke tempat lain. Tempat lain itu nggak seluas kayak studio soalnya. Kalau kalian masuk ke 70-nya bisa runtuh nanti ruangannya itu aja. Nggak, soalnya editing itu kayak tempat Rafli tadi kecil. Kalau kita masuk semua tuh, aduh, agak penuh nanti, kasihan teman-temannya lagi konsen. Apalagi yang kaca ini, master control. Ini area terlarang bukan orang buta TV masuk. Tapi Mas Aman kasih gambaran. Jadi semua langsung ketua jurusan kami. Siap. Iya. Terima kasih Iya. banyak. Yeay. Saya mohon maaf tidak bisa beri apa-apa. Ya nggak apa-apa, sudah. Apa yang sudah disajikan di sini sudah luar biasa, sudah banyak. Diatur dulu ya posisinya yuk. Yang ini dulu. Jangan sampai nggak kelihatan kamera ya. Karena betapa mana aku. Ayo kan rumah deh. Berarti yang ceweknya di depan sini. Yang cowoknya. Yang merasa badannya tinggi banget di belakang. Malam. Jangan terlalu banyak kesini, sebelah sininya juga. Itu yang di belakang nggak kelihatan loh, Ben. Di depan sini, nggak apa-apa duduk kayak ceweknya ini. Ya, gitu. Sudah merasa senang? Berarti foto sendiri aja. Nah, itu selfie dulu. Aduh, pada kelihatan. Tiga, dua, satu. Ayo Bapak Ibu, siapa yang kita di tengah? Agak membuka dikit ya, agak membuka dikit ya. Agak membuka dikit. Bapak Ibunya coba. Maaf, siapa?